Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, bertemu lagi dengan channel saya hari ini, yaitu pecinta sholawat. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rahmah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan, semoga Allah segera memberikan Anda pekerjaan yang halal dan berkah untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan bagi teman-teman yang belum dapat jodoh, semoga Allah segera menurunkan jodoh untuk Anda yang bisa menerima Anda apa adanya dan ikhlas, ya tentunya, dan dalam rahmah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang fadilah surah Al-Fatihah atau khasiat kalau dibaca 41 kali. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang fadilah atau khasiat daripada surah Al-Fatihah sesuai pengalaman pribadi saya. Nah, seperti kita ketahui atau mungkin ini pernah sering atau menonton video saya di channel ini, pecinta sholawat ini, tentunya di sini banyak amalan-amalan yang sering saya lakukan atau sering saya amalkan ketika saya mengalami lambung 1 tahun lamanya, asam lambung 1 tahun lamanya. Dan sekarang saya berpikir bahwa apa yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita, punya hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu hikmah itu seperti apa. Dan setelah kita mendapatkannya hikmah itu, baru kita sadar, oh Allah itu memang hadir, Allah itu lebih tahu dari apa kita, Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita, Allah itu lebih tahu yang dibutuhkan kita. Ya seterusnya kita baru sadar setelah kita tahu, oh begini ya rencana Allah untukku, oh ya begini ya rencana Allah untuk kami. Nah itu 1 tahun lamanya aku mengidap asam lambung. Dan aku waktu itu awal aku mengalami asam lambung itu, tentunya aku selalu mengeluh, putus asa, pesimis, bisakah aku sembuh. Bahkan aku pernah mengalami penyakit yang namanya anxiety atau kecemasan yang luar biasa. Sedikit-sedikit aku menyalahkan diriku, sedikit-sedikit aku menyalahkan keluargaku, sedikit-sedikit kadang aku menyalahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kecemasan yang paling aku takutkan ialah tentang kematian. Ketika mungkin ya saya rasakan juga teman-teman yang mengalami anxiety seperti saya ini akan merasakan apa yang pernah saya rasakan, ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa. Ketika kita mendengar ambulans, seolah-olah kita yang ada dalam ambulans tersebut, ketika kita mendengar di masjid ada pengumuman tentang orang meninggal, kita merasa ketakutan seolah-olah kita mati besok. Ya memang batu sih kalau kita berpikir selalu kita akan mati besok, pasti kita akan, tapi terlalu kecemasan yang membuat kita down, membuat kita tidak mau berbuat apa-apa, terlalu pesimis untuk apa. Nah, itu yang membuat penyakit saya semakin kambuh, semakin parah. Bahkan sesak nafas yang luar biasa pernah saya merasakan, sampai saya merasakan malam itu saya meninggal. Dan sekarang alhamdulillah aku bersyukur, aku mengatakan diriku aku hidup yang kedua kalinya, ya sahabat. Ya kita lanjut ya sahabat ya. Nah sehingga saya dibawa ke dokter, bahkan dibawa ke dukun, terus bermacam obat herbal saya minum. Ternyata belum banyak perubahan yang signifikan saya rasakan pada diri saya, sehingga saya mencoba untuk membuka channel-channel yang tentang penyakit lambung, tentang orang-orang yang pernah merasakan yang namanya penyakit lambung. Dan alhamdulillah mungkin jalan Allah untuk aku sembuh. Aku menemukan sebuah channel seorang ustadz yang pernah juga merasakan penyakit anxiety seperti aku, kecemasan yang luar biasa. Bahkan ustadz itu mengatakan dirinya juga pernah sampai dianggap meninggal oleh masyarakat. Dan akhirnya
ya dia juga sama dengan aku, kecemasan yang luar biasa dia rasakan, penyakit psikomotorik atau psikomotorik maaf, pokoknya ada penyakit psiko apanya, kurang ngerti saya tentang itu. Yang saya tahu itu kecemasan yang luar biasa, kadang kita takut untuk berhadapan dengan orang lain, bertemu dengan orang banyak. Itu yang saya rasakan ketika saya pergi ke mall, kayak gemetar, kayak keringat dingin keluar, kayak ke pasar selalu kambuh kalau saya ke pasar gitu kan. Nah, dia Ustadz itu mengatakan dirinya mengamal surah Al-Fatihah 313 kali, dan setelah itu dia lanjutkan dengan sholawat Jibril 1000 kali. Nah, setelah itu saya mulai kuatkan diri saya, semangat saya untuk mengamalkan. Memang berat ya, saya rasakan berat ya awalnya, tapi mungkin kekuatan saya, keinginan saya untuk sembuh itu semakin banyak, semakin meningkat gitu kan, karena saya pikirkan anak saya tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang guru. Saya juga punya madrasah yang harus tetap saya pantau. Kalau saya sakit serius begini bagaimana ya. Nah, akhirnya saya amalkan sekuat tenaga. Pertama dari 11 dulu, surah Al-Fatihah dari 11, semua lagi saya tingkatkan menjadi 41. Saya usahakan itu, kalau 41 tetap selesai sholat fardu itu, saya usahakan untuk mengamalkan 41 surah Fatihah. Dan setelah selesai sholat isya, saya usahakan untuk mengamalkannya itu 313 kali. Dan saya taruh satu gelas besar air, saya taruh di depan saya baca basmalah 100 kali, saya baca Al-Fatihah 313 kali, saya terus lanjutkan dengan sholawat Jibril 1000 kali. Memang awalnya ya agak sulit, 1000 kali sholawat Jibril itu padahal pendek ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi karena waktu itu belum terbiasa, saya merasa sangat sulit sekali. Tapi saya berusaha untuk sekuat tenaga untuk bisa duduk di atas sejadah. Selesai sholat isya, saya tidak kemana-mana, langsung saya taruh air di atas sejadah, satu gelas. Setelah itu saya bacakan basmalah 100 kali, terus surah Al-Fatihah 313 kali, terus salawat Jibril 1000 kali. Setelah itu aku tiup di air itu, aku minum, dan aku balurkan air itu di perutku, di dadaku yang sering sesak ya, karena kita asam lambung itu kita sering mengalami yang namanya sesak nafas, dada kita berdebar, dada kita panas, terus tenggorokan kita kering, makanan kita tersendat, nggak bisa masuk ke dalam. Pokoknya semua rasa kita rasakan, dan saya balurkan ke tenggorokan saya, terus ke dada saya, ke perut saya, kaki saya yang sering pegal-pegal. Dan terus saya lakukan secara istiqomah sahabat, sampai berbulan-bulan. Akhirnya agak kelihatan ya, penyakit saya agaklah berkurang, dan jiwa saya semakin tenang. Dan alhamdulillah, kalau pikiran kita kalau pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, obat apapun, herbal apapun bisa menyembuhkan kita. Intinya kita tenang. Ternyata kunci ketenangan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Allah yang akan memberikan kita ketenangan dengan cara jalan kita mendekatkan diri dengan membaca basmalah, alhamdulillah, istighfar, sholawat. Alhamdulillah saya mengalami perubahan. Saya bisa makan sedikit-sedikit, makan pedas, saya bisa beraktivitas kembali, trauma saya hilang, atas kecemasan saya sedikit-sedikit beraksur hilang, dan ketenangan saya rasakan. Dan alhamdulillah badan saya yang kurus kering, yang dari dulu 60 kilo berat saya turun drastis menjadi 53 kilo. Dan bisa Anda bayangkan saya kurus waktu itu. Nah, alhamdulillah saya bisa makan. Biasa kan saya itu makan sedikit karena kalau banyak itu mengganjal di tenggorokan saya. Alhamdulillah saya bisa tidur dengan baik, karena biasanya saya tidak bisa tidur terlentang. Saya biasa duduk caranya. Sampai 4 bulan itu saya tidak bisa tidur terlentang, bahkan sering ngigau di tengah malam. Akhirnya sahabat, Anda bisa mendengar suara saya ini, alhamdulillah sehat, segar bugar. Nah, sejak itu saya berpikir bahwa saya harus menyampaikan ke banyak orang, ke audiens, karena saya yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang
masih merasakan apa yang pernah saya rasakan, masih menderita asam lambung seperti apa yang telah saya derita dulu. Pesanku sahabat atau siapapun Anda yang mendengar video saya ini, pesanku satu, yaitu berusahalah untuk berpikir positif tentang hidupmu, berusaha tentang husnuzon tentang dirimu, berusaha untuk mencintai diri kamu, menerima diri kamu apa adanya, berusaha menerima kenyataan bahwa inilah penyakit kamu, dan berusaha untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan apa yang bisa Anda amalkan. Membaca basmalah Al-Fatihah 313 kali. Kalau memang Anda belum bisa untuk 313 kali, mulai belajar dari 11 kali, 41 kali. Setelah itu usahakan untuk 313 kali, dan akhiri dengan salawat Jibril pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau memang belum Anda 1000, belajar dari 100, 200, 313 kali. Setelah itu coba terus 500 dan usahakan untuk 1000. Nah, kalau Anda sudah terbiasa, besok kalau sudah terbiasa untuk 1000 akan menjadi gampang, akan terasa enteng kalau Anda sudah terbiasa. Makanya kayak saya sekarang alhamdulillah, kayak 1000 itu kayak apa ya, kayak cepat sekali saya rasakan karena sudah terbiasa. Alhamdulillah saya berusaha untuk sekarang, walaupun udah jarang sekali mengamalkan yang 313 kali untuk Al-Fatihahnya. Saya selalu berusaha setiap selesai sholat fardu itu 441 kali, karena saya rasakan kedahsyatan yang luar biasa. Saya rasakan anak-anak saya, perubahan anak-anak saya yang selalu saya rasakan lebih baik. Dan apalagi sekarang anak saya mondok, anak saya nomor 2 mondok, saya selalu niatkan surah Al-Fatihah saya 41 kali untuk supaya anak-anak saya tekun, mana juga dimudahkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang di sana. Alhamdulillah kemarin anak saya nelpon, dia mengatakan bahwa mak, saya betah di sini dan insya Allah 3 bulan lagi saya wisuda kitab saya. Dan inilah semakin kayak merinding saya, semakin saya antusias untuk membaca Al-Fatihah selalu. Setiap sholat fardu saya tidak pernah tinggalkan. Saya niatkan untuk anak saya, misalnya khususan li arwahi wa ajsadi auladi. Nah, karena anak saya 3 auladi, Al-Fatihah saya baca 7 kali ya. Setelah ini khusus untuk anak saya yang mondok, saya bacakan 41 kali. Dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Yang penting sahabat, kita sudah berusaha ikhtiar, sudah berusaha berdoa. Sekarang tugas kita setelah kita ikhtiar berdoa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin keputusan terbaik akan diberikan oleh Allah kepada kita selama kita dekat dengan Dia. Insya Allah apapun yang diberikan Allah untuk kita berusaha husnuzon, itulah yang terbaik untuk kita, karena Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu yang dibutuhkan ketimbang apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih sahabat sudah mendengar video saya ini. Semoga ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang masih merasakan penyakit apapun. Silahkan amalkan 313 kali ini, diakhiri dengan sholawat. Insya Allah kalau Anda istiqomah, kontinu terus menerus tanpa putus asa, Allah akan menyembuhkan Anda dengan jalan yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.